حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Saudara pimpinan saya yang saya hormati, pimpinan tim Muhammadiyah dan pada dan juga saya ikut yang berbahagia, teman-teman semuanya warga Muhammadiyah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka kita melaksanakan pengajian rutin. Mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan malam hari ini akan bermanfaat untuk kita semuanya dan semakin kita dapat menambah ilmu, khususnya ilmu yang berhubungan dengan kita punya uang yang berhubungan dengan masalah harta. Salam dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nabi yang telah menjadikan umatnya yang berhormat tapi sekali berbahagia. Sebelum saya bahas yang materi berikutnya, untuk malam ini insya Allah kita akan bahas tentang musyawarah ya. Karena dulu sudah kita bicara masalah mudharabah, malam ini kita akan bicara tentang musyawarah. Namun sebelumnya kita sebagai warga Muhammadiyah yang insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan muktamar ya, muktamar Muhammadiyah. Kalau kata Fudail bin Iyad pernah mengatakan begini: andaikan ada satu doa yang doanya itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya akan berdoa untuk kebaikan pemimpin saya. Itu kata Imam Fudail bin Iyad. Apa alasannya? Alasannya itu di dalam komentarnya dia mengatakan begini: silahul imam silahul ibad wal bilad. Kebaikan dari pimpinan, kebaikan dari seorang pemimpin, maka akan membawa kebaikan bagi rakyat dan negara. Jadi memang strategis sekali pimpinan itu. Makanya kita tidak diperbolehkan ya untuk menganggap remeh masalah pimpinan ini. Ya kalau kita sebagai warga Muhammadiyah, pimpinannya di Muhammadiyah. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, pimpinan di negara Indonesia. Dampaknya memang luar biasa sekali. Katakanlah kalau yang memimpin kita sekarang ini 3.200 perda syariah hilang semuanya. Baru beberapa hari kemarin, mohon maaf tidak bermaksud mengkultuskan orang, enggak. Baru beberapa hari itu diganti siapa? Anies. Sudah mulai ada perubahan pimpinan. Jadi memang kita penting banget yang namanya, betul yang dikatakan oleh Imam Fudail bahwa apabila ada satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, yang ia doakan itu adalah pemimpin, Pak. Rakyat akan baik tergantung pimpinannya, dan akan jelek pun tergantung pimpinannya. Akan semakin jauh dari nilai agama Islam yang tergantung pimpinannya. Gitu. Termasuk apabila dari rakyatnya baik, maka komunitas negara itu pun akan baik.
Oleh karena itu ya mudah-mudahan nanti kita khususnya sebagai warga Muhammadiyah ya yang akan melaksanakan muktamar, mudah-mudahan nanti akan mendapatkan pimpinan-pimpinan yang baik. Amin. Yang akan membawa kepada kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan. Oke, iya. Saya malam ini bicara masalah sirka ya. Sirka itu ya yang paling gampang kerjasama Pak. Kerjasama. Kalau dalam fiqhul Islam wa adillatuhu itu dari buku karangan Wahbah Az-Zuhaili itu pakar fikih sekarang, itu pakar fikih kontemporer Pak. Itu mengatakan bahwa yang namanya sirka itu bercampurnya harta seseorang dengan harta orang lain, sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi mana hartanya A dan mana hartanya B. Jadi kalau sudah campur, maka sudah tidak dapat dilihat apakah ini hartanya A atau hartanya B. Makanya nanti di antara salah satu persyaratan daripada syirkah atau musyarakah itu adalah harus atau andil itu harus dapat dinilai dengan uang. Kita tidak diperbolehkan di dalam syirkah itu misalkan bentuknya barang. Nggak boleh. Kalau itu barang harus dinilai dengan uang. Karena apa? Karena itu akan bercampur. Ya yang paling gampang ya misalkan panjenengan, misalkan contoh yang paling mudah ya sebenarnya itu misalkan operasi gitu loh. Operasi PT, CV itu sirka. Makanya di dalam fikih sirka itu ada dua. Yang pertama itu adalah sirkatut tamlik, dan yang kedua adalah sirkatul uqud. Kalau biasanya juga ada yang mengatakan sirkatul milki gitu Pak. Ada yang mengatakan sirkatul amlak, tergantung daripada fikih mana yang diambil. Tapi ininya sama, sirkatul milki. Sirkatul milki. Sirkah tentang kepemilikan. Dan yang kedua, ini yang bagiannya banyak itu nanti adalah sirkatul uqud. Nanti kita insyaallah akan kita bahas. Kita lihat terlebih dahulu apa hukumnya sirkah. Sirkah hukumnya mubah. Cuman Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan begini Pak. Apabila dalam suatu kerjasama ada satu yang berkhianat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan keberkahan terhadap persekutuan tersebut, terhadap sirkah tersebut. Tidak akan membawa berkah. Artinya beginilah, apabila di dalam sirkah kemudian ada yang curang, karena sirkah itu Pak, pokoknya yang menjadi pokoknya itu adalah kepercayaan kedua belah pihak. Sirkah. Makanya di antara atau rukun yang pertama di dalam sirkah itu adalah
adanya akad. Ini penting. Kenapa akad itu perlu? Sebagaimana di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Jadi ternyata memang yang namanya pencatatan itu hukumnya wajib ya Pak. Kenapa kadang muncul konflik? Karena biasanya tidak ada catatan. Ini gampang Pak. Orang-orang dahulu, apalagi zaman sekarang itu kan orang mudah tidak percaya gitu Pak. Kalau zaman dulu sih cukup ngomong aja kan bisa Pak. Nih untuk kamu selesai Pak, nggak catatan apa Pak. Dan sekarang inilah nanti muncul mana buktinya? Itu Pak. Kemarin di Bogor, pengajar agama itu ada anak yang menggugat tanah wakaf Pak. Ya Pak. Wakaf itu udah dikasihkan orang tuanya untuk di situ ada madrasah, ada musola gitu loh Pak. Kebetulan pada saat wakif itu mewakafkan tanahnya itu sampai perkara diputuskan belum ada akad sama sekali Pak. Cuman semua orang kampung situ tahu bahwa itu udah diwakafkan ya. Bahasa hukumnya class action Pak. Misalkan ya, class action itu begini, bareng-bareng tahu gitu loh Pak. Jadi itu bisa kalau kayak gitu, yang gugat jangan satu orang Pak. Misalkan ya ini sekedar untuk pengetahuan saja dalam hukum acara. Kalau misalkan ada musola yang misalkan itu digugat tentang wakafnya, itu tidak diperbolehkan menggugat ke salah satunya, itu nggak boleh. Maksudnya gimana? Maksudnya iya. Karena yang dilanjut begini. Karena wakaf itu kan untuk kelompok Pak. Berarti nanti yang diukur adalah masyarakat atau pengguna daripada musola tersebut. Tapi nggak boleh perorangan ya? Tidak boleh perseorangan. Itu kan wakaf. Oleh yang menggugat itu harus yang kelompok lah. Gitu. Kelompok. Baik yang menggugat maupun yang dibayar itu kelompok. Itu class action namanya Pak. Gitu. Karena wakaf itu, wakofa, itu berhenti Pak. Berhenti. Berhenti utama, berhenti kepemilikannya. Langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya ya kalau kita ada wakaf ya secepatnya untuk dicatatkan gitu ya Pak. Hati-hati. Karena secara umum apa ke pemerintah atau kita saja yang ngatur? Karena kita itu Muhammadiyah itu adalah badan hukum Pak. Itu ya. Ya apa Pak? Ya Pak. Itu sudah cukup. Tapi yang jelas kan tetap melalui notaris ya Pak. Ya, gitu. Artinya kalau itu badan hukum atau nadir gitu lah ya Pak, itu bisa untuk menerima wakaf. Tapi perseorangan itu nggak bisa. Walaupun udah pernah saya jelaskan, ada wakaf lil ahli gitu ya. Mungkin panjenengan belum pernah melaksanakan wakaf lil ahli. Wakaf ahli itu panjenengan pesen karo anak sampean. Ki umah ngono nyong ninggal. Ki sing ora diwaris. Pokon kabeh baik. Tapi tidak diperbolehkan untuk dimiliki salah satu Pak, enggak boleh Pak. Itu wakaf lil ahli. Jadi itu pasti kita bukan hibah apa gitu. Bukan hibah gitu. Bukan. Disampaikan kepada seluruh ahli warisnya bahwa ini dimanfaatkan bersama-sama. Bukan satu orang. Bukan satu orang. Misalkan untuk keluarga, waktunya. Lah kalau keluarga lain. Lain. Dua anak tunggal. Lain.
Sama sebenarnya. Panjenengan tidak misalkan kinyong pan wakaf tapi 5 tahun baik, ora apa-apa, Pak. Kontrak ya. Oh, wakaf juga. Iya, iya. Pokoknya tak wakafna 5 tahun. Tuh 5 tahun balik maring sampean mana apa-apa. Di kontrak tapi wakaf. Wakafnya kontrak. Enggak apa-apa. Kita kan ada Namanya wakaf juga. Namanya juga wakaf juga. Wakaf, Pak. Ini Wakaf 5 tahun itu udah. 5 tahun ya. Itu untuk siapa intinya? Wakaf 5 tahun untuk ranting Muhammadiyah. Misalkan Randu Kuting gitu ya. Gitu. Ya udah 5 tahun Pak. Selesai 5 tahun itu kembali kepada si pemilik lagi. Tidak masalah. Itu namanya wakaf apa? Wakaf itu yang al-awqat. Wakaf al-awqat, wakaf yang ditentukan waktunya. Tidak apa-apa. Cuman kita itu kan yang namanya wakaf, misalkan ya, pokoknya tapi boleh Pak, boleh. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Pemahaman wakaf kan ya. Iya. Jadi selama 5 tahun itu hasilnya itu tuh diberikan kepada siapa? Nggak apa-apa. Nanti setelah 5 tahun ya udah kembali aja. Akhirnya saya bicara wakaf ya. Wakaf di Islam itu ya Pak, itu sebenarnya sumber ekonomi yang luar biasa Pak itu ya Pak. Cuman sayangnya orang-orang yang tidak senang sama Islam itu sengaja menghilangkan syariat wakaf ini sehingga umat Islam itu tidak punya kekuatan. Waktu zaman Turki Utsmani itu wakaf itu luar biasa banget Pak. Sampai manuk bae oli jatah sing harta wakaf Pak. Manuk. Jadi waktu zaman Turki Utsmani itu setiap tahun itu anak manuk sing mampir mono Pak. Maring negara itu. Itu saking hebatnya wakaf. Berkembangnya wakaf, manuk itu dapat jatah wakaf hasilnya itu. Waktu ini wakaf waktu ini iki kali ini ya. Balik laptop. Ada yang gini. Ya, saya. Ini kan yang ini Mas. Musyawarah rukun. Rukun ya. Jadi harus ada akad. Akad. Nanti akad itu ya masing-masing pihak lah ya. Melafadzkan atau mengformulasikan dalam suatu tulisan. Perjanjian Ustaz. Betul. Karena itu nanti tulisannya itu akan menjadi hukum untuk masing-masing pihak. Apa yang disepakati oleh yang melaksanakan akad itu yang jadi hukum bagi mereka, Pak. Itu jadi hukum bagi mereka. Dan mereka itu wajib untuk mentaatinya. Wajib untuk mentaatinya. Gitu. Jadi ini. Lanjut aja Pak. Jadi itu akad. Makanya ini pentingnya akad di antara kedua belah pihak. Karena apa? Nantinya itu adalah untuk menentukan untung dan ruginya setelah dilaksanakan akad tersebut. Itu adalah akad. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah adanya bidang usaha yang dilaksanakan. Walaupun nanti ini ada yang kalau kita lihat nanti yang namanya yang namanya sirkatul milki itu nanti tidak ada keuntungan sebenarnya ya. Nanti saya bisa bikin contoh. Jadi yang kedua, rukun yang kedua itu adalah adanya pekerjaan yang harus dilaksanakan
bersama-sama oleh kedua belah pihak. Yang namanya bersama-sama tidak mesti harus bersama ya Pak. Bisa juga dia menyuruh orang. Nggak apa-apa Pak, tidak masalah. Cuman keuntungannya itulah yang ditentukan mendapatkan masing-masing berapa persen. Makanya model itu tadi harus diukur dengan uang, harus dapat diukur dengan uang. Panjenengan misalkan ya, ada kerjasama. Panjenengan urunnya motor Pak. Ini urun motor. Jadi motor kue kudu dirigani Pak. Sudah bukan milik panjenengan lagi motor itu. Ya, misalkan ya, ana sing urun motor, ana sing urun nggon, ana sing urun amaning Pak. Ya barang gitu ya. Semua itu harus diuangkan. Sebenarnya yang namanya diuangkan itu orang betul. Dirigani gitu loh Pak. Tapi nanti campur Pak. Itu syirik. Makanya tadi saya katakan di awal bahwa sudah tidak bisa dilihat siapa pemilik barang itu. Itu syirik. Karena udah bercampur antara hartanya satu orang dan orang yang lainnya. Nah, ini adalah adanya pekerjaan. Kemudian yang ketiga, adanya orang-orang yang berserikat. Kalau dalam hal ini orang yang berserikat itu syaratnya ya sudah dewasa ya. Misalkan ada kerjasama, tapi misalkan anak itu dengan anak-anak yang belum dewasa dia tidak diperbolehkan. Harus sudah dewasa. Kemudian setelah dewasa, yang kedua adalah as-sahih. As-sahih itu artinya orang yang diajak untuk melaksanakan kerjasama itu sehat, Pak. Sehat. Waras lah. Artinya as-sahih kan berarti dia itu memang sehat jasmani rohani ya Pak. Gitu. Artinya kita tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan seseorang yang kebetulan dia itu mempunyai harta, akan tetapi ya itu. Tapi ada Pak, ada yang kayak gitu. Memanfaatkan harta orang yang safih Pak, safih. Dan ini betul-betul Pak. Jadi harta yang asal mulanya 1,2 miliar menjadi 7, sekian miliar Pak. Dikembangkan koleksi. Boleh nggak itu? Justru itu dikembangkan untuk properti Pak. Bikin kos-kosan. Ya kalau orang jujur ya, kalau orang jujur ya. Iya. Memang kebetulan ini yang mengelola ini memang saya nilai memang jujur sekali ya. 1,2 miliar menjadi 7 Pak, 7 sekian miliar. Yang akhirnya yang punya harta itu meninggal dunia, masing-masing ahli waris yang waras-waras, masing-masing mendapatkan 2 miliar sekian Pak. Sing duit-duit, orang ini duit Pak. Orang ini duit. Tapi memang termasuk jujur itu ya yang mengembangkan itu. Ini Pak, ini jadi waktu pembagian waris itu tunjukkan sama saya ini Pak pembukuannya Pak, mulai dari harta cuma 1,2 miliar sekarang jadi 7, sekian miliar. Ini pembukuannya. Tak bagi Pak. Ya aku mikir si waras-waras gua akhirnya kok oleh 2 miliar sekian, 2 miliar sekian, 2 miliar sekian. Artinya apa? Apabila ada orang yang semacam itu, apakah harta ini dapat dikembangkan? Bisa. Dengan syarat orang yang mengembangkan itu adalah jujur. Cuma bagaimana untuk mengukur kejujuran? Kata saya paham. Ada pembukuannya.
Betul. Yang penting ada pembukuan. Saya mendengar dari bicara pembukuan, Pak. Ternyata yang namanya auditor itu, Pak, ya tergantung pesanan, Pak. Nah itu. Bisa kalau perlu beda-beda. Iya, Pak. Sama-sama auditor, misalkan 2 orang auditor atau 3 orang auditor, pasti bisa beda. Tergantung pesanan. Betul itu, Pak. Ya sama di pengadilan sama kayak gitu, Pak. Waktu saya meriksa harta bersama ya, Pak, karena kebetulan ada hubungan dengan BPN. Apa pertanyaannya orang BPN? Pak, mau diarahkan kemana? Gitu. Padahal itu akte otentik, Pak. Yang namanya apa? Sertifikat kan akte otentik. Pertanyaan ke saya, Pak, mau diarahkan kemana? Itu kan menunjukkan bahwa Ada. semua bisa, Pak. Walaupun itu akte otentik, bisa, Pak. Celah untuk tidak memenangkan salah satunya bisa, Pak. Itu. Jadi memang kejujuran itu penting gitu ya. Padahal yang dapat mengakibatkan terkadang anak-anak kita itu nakal, istri kita itu juga mungkin kurang setia. Salah satunya itu adalah harta yang kita makan adalah harta yang haram. Gitu. Tadi pagi saya sempat membaca itu ada salah seorang ayah itu asal mulanya anaknya itu nurut sekali, Pak, nurut sekali. Demikian juga istrinya. Tahu-tahu mendadak banget anaknya itu jadi anak yang nakal sekali. Ternyata salah satu penyebabnya itu adalah karena bapaknya kurang seleksi dalam memberikan nafkah kepada. Makanya hati-hatilah kita semuanya, jangan sampai sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ternyata kita makan dan dibayar kepada keluarga. Dan utamanya di dalam syirkah, di dalam musyarakah, itu hal ini memungkinkan sekali untuk dilaksanakan oleh pengelola, Pak. Dan tadi saya katakan jika seandainya ada salah satu pihak yang misalkan dia itu curang, itu katakanlah misalkan ini air dimasuki misalkan apa ya, warna merah, jadi merah semua. Makanya dalam syirkah ini yang paling utama itu adalah kepercayaan masing-masing pihak. Oke, ya. Itu adalah sudah rukunnya sudah. Ini disampaikan juga ya di sini bahwa seluruh modal di dalam syirkah harus dapat diuangkan secara tunai. Sekali lagi, tidak diperbolehkan kita itu urun barang, nggak boleh, Pak. Pak, urun barang orang apa, tapi tetap harus diuangkan. Dihargai. Tahu. Termasuk misalnya Pak, contohnya tadi motor, ya motor itu sepenuhnya untuk operasional di dalam perusahaan itu dan harus dihargai berapa ini harganya motor. Karena apa? Untuk menentukan berapa besar yang ia dapatkan pada saat mendapatkan keuntungan. Demikian juga pada saat mendapatkan kerugian. Oke, sekarang macam-macamnya, Pak. Macam-macamnya. Ini kalau macam-macamnya ini nanti mungkin pembahasannya agak panjang ya. Syirkah secara umum ada 2 macam. Yang tadi saya katakan. Yang pertama adalah saya pakai amlak aja ya. Syirkatul amlak, dan yang kedua syirkatul uqud. Ini. Syirkatul amlak ini kalau di sini dikatakan bahwa persekutuan kepemilikan 2 orang atau lebih. Persekutuan kepemilikan 2 orang atau lebih terhadap suatu barang
tanpa melalui transaksi sirkah. Ya. Misalkan begini Pak, ada orang yang mau menjual truk, misalkan begitu. Truknya itu mau digunakan untuk usaha. Panjenengan ngajak kancane urunan, yuk tuku truk, gitu loh. Yuk, oke. Yes. Ini berarti sirka yang muncul pertama adalah sirkatul amlak. Urunan itu saya. Urunannya ini Pak, urunan jadi untuk memiliki truk ini loh Pak. Nanti akan muncul sirkatul uqud. Jadi dari amlak bisa ke uqud. Apa wujudnya? Dong truknya wis jalan, kono dipira Pak. Kan kayak gitu toh Pak. Jadi yang namanya sirka itu nggak mesti 2 orang. Boleh 3 orang, boleh 4 orang, boleh saja. Makanya dalam sirkatul amlak ini ada dibagi 2, ada sirkatul ikhtiyar dan juga yang kedua itu adalah sirkatul ijbari. Yang namanya sirkah ikhtiyar itu adalah kerjasama yang lahir atas kehendak kedua belah pihak yang bersekutu. Contohnya tadi yang membeli truk, kemudian truk itu menjadi milik berdua atau bertiga. Sedangkan yang namanya sirkatul ijbariyah, masing-masing pihak itu bersekutu tapi bukan atas kehendaknya. Ada yang bisa berikan contoh nggak? Bukan kehendak mereka Pak, tapi memang itu harus dimiliki oleh mereka Pak. Apa contohnya? Contohnya adalah harta waris Pak. Harta waris misalnya ini bagian, misalnya mendapatkan bagian sekian, ya udah milik ini sama milik ini sama milik ini, dan kita dapat menawar Pak. Itu ijbariyah. Makanya salah satu asas warisan juga ijbariyah Pak. Gelem orang gelem samono gitu loh Pak. Gelem dibagi, orang gelem dibagi, hak dia itu sudah ada syaratnya apa? Meninggalnya pewaris, syaratnya itu. Kemudian ahli waris masih hidup pada saat pewaris itu meninggal dunia. Yang penting kalau sudah terpenuhi syarat itu, ya sudah. Itu adalah sirkah ijbariyah. Kalau contoh yang lain untuk ini, untuk harta, kayaknya selain waris, bisa juga kalau panjenengan itu pernah membaca di buku nikah nggak? Di buku nikah itu ada tulisan begini, perjanjian perkawinan. Pernah baca? Dulu. Kalian ya. Buku nikah kan dibuka. Biasanya sing kelingan ta sing mindo. Kudu deh. Itu ada di belakang Pak. Nah, kayaknya kena ya. Ternyata ya Pak, di situ maknanya cuma satu Pak. Yang namanya perjanjian perkawinan itu, yang dimaksud dalam buku nikah itu hanya satu, yakni apa?
perjanjian pemisahan harta. Iya. Lain, Pak. Lain, Pak. Jadi jika seandainya panjenengan di situ bilang iya, ada perjanjian perkawinan, ada. Berarti antara harta panjenengan dengan istri panjenengan harus terpisah, Pak. Oh, yang misalkan harta pranikah, biasanya saya dengar begitu. Kalau pranikah ada bawaan. Setelah menikah, Mas. Misalkan begini, istri menghasilkan uang, suami menghasilkan uang, kemudian di situ dikatakan ada perjanjian perkawinan, tulis ada. Berarti harta miliknya istri yang milik istri atau milik suami? Kalau mau, iya mau bukan maling sih. Itu lu kan. Itu ya, Mas. Harta benda juga kayak gitu, Ustaz. Rumah ini milik siapa ya? Mobilnya siapa? Apabila ada itu coba, apabila ada Perjanjian. jadi tidak ada tafsir lain dalam buku nikah itu yang namanya perjanjian perkawinan hanya menyangkut pemisahan harta aja, Pak. Sehingga nanti apabila ada masalah sudah selesai masalah hartanya, Pak. Hartanya kamu itu, hartanya kamu sudah. Tidak ada penerjemahan lain di situ. Cuma kadang-kadang orang kan nggak memperhatikan di situ. Ya memang nggak perlu diperhatikan nih, Pak. Iya. Yang namanya nikah ya harus bercampur, toh. Kayak gitu. Misalkan enggak, misalnya, cuman biasanya itu akan terjadi jika seandainya, mohon maaf, jika seandainya penghasilan istri itu lebih besar, maka dia mesti akan minta perjanjian perkawinan. Kalau tidak ada, harta bareng-bareng, harta bersama-sama. Itu adalah pemisahan harta atau dalam buku nikah itu ada di situ. Tapi saya belum pernah menemukan yang ada perjanjian perkawinan. Ini belum pernah saya menemukan, Pak. Setiap kali saya buka buku nikah yang melaksanakan itu nggak pernah ada itu. Nggak pernah ada yang melaksanakan perjanjian perkawinan. Tadi saya mau tanya tadi, Iya. yang harta warisannya memang sudah begitu ya begitu. Yang tadi yang satunya ikhtiar tadi apa ya? Ijbariyah. Itu kan contohnya ahli waris. Misalkan contohnya tadi truk Ustaz ya. Iya. Kan waris itu kan sepertiga 2/3 gitu ya, yang putra dan putri. Itu yang dimaksud seperti itu salah satunya. Ustaz. Betul. Misalkan ahli waris si itu punya berapa kemudian meninggal, maka anak putra dan putrinya tadi apapun yang terjadi memang harus 2/3, sepertiga miliknya. Katakanlah kalau truk itu ada usahanya, maka itu miliknya 2/3 laki-laki, sepertiganya yang perempuan. Begitu, Ustaz. Tidak harus apa tidak ya harus memang begitu ya, Ustaz. Tidak boleh dirubah itu. Ya, Jadi makanya kawan dipaksa, Mas. Tapi itu bisa berubah jika seandainya melalui kesepakatan. Tapi harus tahu dulu. Makanya saya itu kalau bagi waris itu begini, Pak, bagi rata aja, Pak. Saya bilang, oke, bagi rata. Tapi kalau Allah marah itu situ yang dimarahi, mau nggak? Gitu. Saya nggak mau, Pak. Saya sering mengatakan begini, kalau saya pas bagi waris itu, kalau jenengan mau membagi waris tapi secara bagi rata, mumpung belum saya bagi, saya izin pulang dulu aja. Ya, Main orang ngerti. Enggak mau kurang mau tanggung jawab lah nya. Cuman tapi jika saya tak bagikan dulu, tak bagikan secara faraid, setelah dibagikan secara faraid, monggo kalau mau dibagi rata silakan. Iya, Pak. Diberikan dulu. Tahu dulu, laki-laki dapat 10, perempuan dapat 5. Monggo kalau mau dibagi rata silakan. Jadi yang laki-laki sudah dapat kepada si perempuan. Iya. Iya. Terus faraidnya dilaksanakan dulu kan kayak gitu, Pak. Jadi nggak boleh misalkan udah, Pak, bagi rata aja, yuk nggak mau. Karena memang di situ kan tilka hududullah gitu loh, Pak. Ini udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang alhamdulillah singarane ya.
Sebenarnya keluarga rukun ya. Yang waris dibagi rata kayak gitu. Orang kan beli bener Pak. Meskipun itu amanat atau wasiat dari orang tua itu enggak boleh. Misalnya wasiat dari orang tua ini nanti diperkirakan dan gitu. Bagaimana jika seandainya ada wasiat dari orang tua agar itu dibagi rata Pak? Dolane orang adu. Ya. Jadi wasiat yang melanggar aturan itu tidak dilaksanakan ya Pak. Gitu. Jadi wasiat yang melanggar aturan apalagi aturannya Allah Subhanahu Wa Taala nggak boleh dilaksanakan. Gampang sebenarnya Pak, bagi dulu. Sempat bagi rata ngono Pak. Mana bilang Gak apa-apa Pak. Namanya sodako ya. Iya, jadi udah ngerti Pak, udah ngerti dulu. Oh iya sahabat, saya dapat 10 juta. Kadang-kadang sering terjadi gini Pak. Wis Pak bagi rata. Saya bilang saya nggak mau terlebih dulu toh. Akhirnya nih tak bagi dulu. Dong wis perlu gede duit Pak, orang sih ide Pak. Harus kita bagi rata Pak. Singlanang gede ya Ustaz. Ya memang gede. Primen man bagi orang sawis. Apa ini bojone main nguting lotek. Jadi yang namanya waris itu apa tadi ijbari ya. Jadi gelem gitu loh Pak. Gelem. Cuman gelem-gelemnya itu ganggu ilmu ya Pak. Aja gelem kon bisa orang kayak aku kudu ngerti yo furudul muqaddarahnya gitu. Ya. Harus tahu dulu. Misalkan kamu dapat bagian sekian, kamu dapat bagian sekian, kamu dapat bagian sekian, baru dibagi. Ya ternyata ada Pak. Tak bagi waris secara faraid. Wong sing ngarane anak kabeh Pak anak. Ada yang mengatakan pembagiannya salah. Ya sebenarnya Ustaz biar banyak. Kenapa Ustaz salahnya? Saya nggak tahu saya. Jadi bagi kan saudara nggak ada, anak cuma anak kan gampang sekali bagi waris itu ada. Iya. Kecuali misalkan istrinya suami yang mempunyai istri lebih dari satu, ya si mati ini gentenan loh Kak. Jadi dia berarti kawin maning gitu toh. Itu susah. Karena kudu digaris sih Pak. Kudu digaris saat dengan istri pertama katanya apa gadis. Ini saya lagi mau membagi waris tapi istrinya itu kayak gini Pak. Bojone iki durung digenap pekat apa durung? Kantong. Tapi wis 20 tahun. Tak takoni. Wis pekat apa durung? Dua versi, Pak. Dua versi. Sudah, Pak. Pendapat dia nih, durung kur ditinggal tok. Saya bisa kur ditinggal tok aja gue. Pas iki sing ngarane sing lanang iki ninggal, Pak. Harta yang dikembangkan dengan istri kedua, wah luar biasa banyak sekali, Pak. Tapi kalau informasi pertama sih kayaknya gitu, cuma ditinggal sama suami gitu. Ditinggal tapi tidak diceraikan itu. Sampai hari ini istri itu belum nikah lagi. Ya yang mengatakan udah diceraikan, Pak. Ya udah nggak apa-apa wis, kalau memang udah diceraikan nanti pada saat pembagian waris, tolong saya minta akte cerainya. Yo, ini gendau. Kalau orang itu kayak gitu, bukan orang. Udah itu Kak. Kalau yang tadi sama berapa bulan nggak pulang lah kata suaminya. Secara hukum ini kan berarti sudah cerai gitu. Oh itu baca di bawahnya Pak, saya ngerti. Iya kan? Di bawahnya dibaca lagi Pak. Papat malu. Jadi gini ya. Jadi gini.
Itu adalah mungkin Bapak mau mengatakan itu adalah siwa tarik talak Pak. Iya. Cuman itu sebagai persyaratan ya Pak. Tapi misalkan anak kemudian selanjutnya istri saya tidak ridho. Karena gitu loh Pak. Kemudian mengajukan hal tersebut ke pengadilan agama. Dan pengajuan tersebut diterima oleh pengadilan. Kemudian istri saya membayar 10.000 sebagai iwan, maka jatuhlah talak saya 1. Nah sekarang si lanang lunga, tapi si badannya anyem-anyem mentok Pak. Ya gitu. Bisa juga tanya ke sini. Iya, berarti gak ada masalah. Gak ada masalah. Iya. Bahasanya kena duri soalnya. Ini duri, ini saya duri aja gitu Pak. Iya gitu. Juga tanya ada guru juga. Tapi ternyata ya Pak, saya pernah bagi orang yang hilang 35 tahun Pak. Hilang belas sama sekali Pak. Setelah 37 tahun balik Pak. Balik Pak. Tapi orang keder Pak, aku juga heran orang keder Pak. Sampai dengan di Sumatera. 37 tahun baru balik Pak. Dibagi kan dia hilang Pak. Mafkud gitu loh Pak. Mafkud secara hukum Islam kan 30 tahun sih. Dia bisa 35 tahun Pak. 37 tahun ini balik gitu Pak. Akhirnya bagaimana? Ya dikembalikan hartanya Pak. Ya udah dibagi itu, dikembalikan. Karena ternyata dia itu masih hidup sih. Lanang pisan Pak. Lanang ini maksudnya teman-teman ya, cerita ya. Lanang Pak, ini dikembalikan. Harus dikembalikan ini, saya bilang gitu, ini nggak bisa. Iya. Tapi dari balik seminggu rumah maning Mas. Balik maning Sumatera maning. Bu hartanya segini. Tiga apa? Umat. Kidol. Kidol juga Pak. Iya dari gitu Pak. Nah ini Pak ya. Jadi itulah harta ya Pak. Jadi yang namanya harta itu kita pun harus hati-hati. Jangan sampai kita itu makan sesuatu yang haram yang bukan harta. Karena itu akan membawa kepada kehusyuan sholat kita, juga mengaruhi ketentraman rumah tangga kita. Itu pun dipengaruhi juga oleh. Oke ya. Boleh tanya lagi. Oh silakan Pak, silakan. Warisan. Kalau kita mau Itu gitu. Yang bantu. Iya. Maksudnya kalau kita ada niatan, kalau yang benar itu warisan, atau boleh kita ada niatan hibahkan saja sehingga nanti biar tidak ada masalah saya nanti setelah meninggal. Semua. Hibahnya, iya artinya, iya artinya hibah itu yang sepertiga kan disisakan. Maksimal sepertiga. Begitu. Oh saya tanya itu sudah. Artinya disisakan. Artinya misalkan anak saya ada 2 daripada nanti iya itu saya sebelum meninggal sudah ini rumah ini buat kamu, rumah ini buat kamu udah setelah meninggal sudah. Kalaupun itu rumah katakanlah rumahnya ada 3 misalnya yang 1 itu ya itu ada niatan seperti itu boleh apa tidak dan tidak mewariskan kepada keluarga itu. Tapi dengan cara menghibahkan itu saja. Pada satu ketika Rasul ditanya oleh salah seorang sahabat. Kamar dinas. Ya betul. Benar saat itu. Kemudian saya menghibahkan sekian. Apakah semua orang itu semua anakmu dikasih semuanya? Tidak ya Rasul, ini aja. Akhirnya Rasulullah itu mengatakan, adillah kamu semuanya kepada anak-anak. Kalau anak semua itu diberi, nggak ada masalah. Ya HP-nya aku Pak, pandila kena sehingga selagi aku isi urip monggo Pak. Gitu. Si penting umane ini anak dimin, iki dimin mana gitu. Itu Anaknya 3 kakak 1 2. Betul. Dan hibah itu eksekusinya itu langsung ya Pak. Iya. Lain dengan wasiat. Kalau hibah ya bentuknya itu langsung diserahkan sih Pak. Pemberian seorang kepada orang lain yang pelaksanaannya itu seketika itu juga. Itu hibah. Dengan wasiat itu setelah orang yang memberikan itu meninggal dunia. Nah, jadi jika seandainya misalkan udahlah daripada misalkan ini nanti pada saat saya meninggal kemudian ada masalah, udahlah bagi aja sekarang kayak gitu. Pada saat kita masih sehat gitu ya, ada masalah.
Tuh. Cuman terkadang ngapunten ya Pak, ada yang sengaja begini Pak. Ini yang saya menemui sudah 2 atau 3 ya, 3. Itu anak angkat Pak. Jadi karena anak angkat kan biasanya akrab sama orang tua angkat ya Pak. Iya. Dan apabila dia itu nanti meninggal juga kan dia mendapatkan warisannya dengan warisan sifat kan gitu. Itu kadang-kadang harta itu serahkan kepada anak angkatnya semua. Gitu. Nah, yang akhirnya dia itu sengaja untuk menghindari agar keluarganya tidak mendapatkan warisan. Kalau itu dolim itu Pak. Dolim. Jadi untuk anak angkat kalau misalkan dia kalau anak angkat itu kalau toh mau diberikan itu maksimal itu 1/3. 1/3 maksimal. Ya, boleh nggak wasiat untuk ahli waris? Lah wasiat ahli waris ini. Nggak boleh ya? Boleh. Tapi itu dihitung sebagai bagian warisan. Beda lagi. Misalkan ya, dia kon barep oleh kiye, yang oleh kiye ya, nggak apa-apa silakan. Tapi nanti dibagi pada saat pembagian warisan itu dihargakan berapa? Iya. Kalau kurang ya tambahin lagi, kalau lebih ya udah. Itu waris namanya kan belum meninggal, ada hibah. Udah. Ini kan tadi Wasiat sih Mas. Ya wasiat. Dilaksanakan Melaksanakan setelah Iya. meninggal. Iya. Betul. Jadi lah itu apa ya di Al-Baqarah tuh? Saya lupa ya ayatnya yang sebelum ayat tentang puasa gitu loh. Iya gitu ya. Itu di situ. Tapi ulama berbeda pendapat di situ. Ada yang mengatakan bahwa ayat itu dimansuh oleh la wasiyata li warithin. Tapi ada yang berpendapat la wasiyata li warithin itu adalah penjelasan daripada An-Nisa ayat 11 gitu, Pak. Setelah munculnya ayat 11 An-Nisa tentang warisan yang itu nggak berlaku lagi gitu loh Pak. Mansuh itu. Wallahu a'lam. Karena sebagian pendapat mengatakan tidak ada Quran dimansuh. Ya nggak apa-apa monggo. Namanya gitu. Tapi kan diartikan ayatnya para mufassirin itu mengatakan bahwa betul ini dimansuh, akan tapi ditahsis oleh ayat ini. Wallahu a'lam. Itu berarti menghibahkan pada satu anak perempuan rumah seluruhnya nggak boleh ya? Tidak diperbolehkan. Kalau satu orang ya? Iya. Memang anak cuma satu memang. Anak cuma satu. Iya. Anak cuma satu. Ahli warisnya siapa? Berarti ada di saya tadi ya. Ada. Misalkan kalau saya meninggal kan berarti yang dapat Farah. Iya. Terus ada di saya kan berarti. Kalau saya meninggal maksudnya. Iya. Oh iya. Apakah Nggak boleh seluruhnya satu anak. untuk anak untuk yang ini untuk anak yang satu ini boleh diberikan maksimal 1/3 Pak? Iya 1/3. 1/3. Walaupun sebenarnya kalau Dr. Erwandi itu tidak membatasi Pak. Ya membatasi. Karena itu haknya panjenengan Pak. Lu mau main tadi sama ini. Ini HP saya Pak. Mau saya kasihkan kepada siapa terserah aja Pak. Tapi kalau di kompilasi hukum itu dibatasi 1/3. Kemudian setelah dia mendapatkan 1/3, ketika saya meninggal tetap dapat waris juga. Tetap dapat dong. Itu apa tidak ngakali waris supaya dapat? Lah itu di situlah Pak. Di situlah makanya pentingnya kita Ngakali, itu kan? pentingnya itu mau diberi semuanya kayak gitu loh Pak. Jadi mendingan yang lebih selamat bagi waris saja ya. Bagi waris saja. Tanpa hibah. Jadi nanti tidak akan muncul masalah. Mana lebih aman? Bagi waris. Gak apa-apa, kita udah mati kok, nggak mikirin harta kok. Kita kadang-kadang kan mikirnya, mau mati kayak beli bakaran, paling mati orang mikir kayak kowe. Pan keluarga gelutan apa ya? Karpe wong sing ngomongin wis mati Apa kok. gue pikirin? Hitungan kalau muka nakil kok. Pak, untuk yang sirkatul ukut yang nggak datang ya Pak? Pak. Nah, ada bojo-bojo luar ya. Sirkatul ukut itu ada 5 sih Pak. Nanti kita jelaskan pada pertemuan yang akan Di sini, Mbak. datang. Ya.